Jujutsu Kaisen Up Shibuya Season 2. Kita tahu untuk animenya Season 2 ini telah berakhir, dan kita tahu juga ditutup oleh kemunculan karakter bisa dibilang mantan FC Yuta Hokotsu. Sangat menarik untuk dibahas dalam art Shibuya ini. Cerita akan semakin dalam, terus akan semakin dark ya, semakin gelap, yang dimana Gege Utami ini sangat suka menghilangkan karakter-karakter di Jujutsu Kaisen. Season 2 telah berakhir, pertarungan ditutup oleh tersegelnya Gojo Satoru, terus tuh kepala sekolah biru Gojo Satoru dieksekusi, dan juga Sukuna atau Yuji Tadori eksekusi matinya dipercepat. Ini sesuai dengan alur cerita di manga yang dimana tidak berubah. Nah, di sini ekspektasi saya dalam season 3 nanti, yang dimana berharap ekspektasinya lebih tinggi dari segi grafik, pertarungan juga, dan tuh animasi yang disajikan nanti dibalut dengan emosional yang bisa mengundang perasaan penonton gitu ya. Menarik menurut saya, sesuatu di season 3 ini akan semakin ya dimana kita tahu ya, di manganya di pertarungan Gojo lawan Sukuna itu menjadi hal yang bisa epic moment yang ditunggu-tunggu oleh penonton gitu, yang dimana akan disajikan di dalam animasi anime nanti. Apakah pertarungan mereka ini akan ekspektasinya sesuai ya gitu. Nah, kita tahu ya, seperti kayak Ufotable gitu, dari mana Kimetsu Yaiba itu tidak pernah mengecewakan dari segi grafik, terus juga pertarungan karakter, dari segi gerakannya itu sangat bisa dibilang sangat fantastik untuk dilihat dan ditonton gitu ya. Ini mana ada sajian atau tapian-tapian yang kecil dari efek-efek pertarungan. Contoh saya ambil dari pertarungan Uzui Tengen ya, melawan bulan atas gitu ya, iblis bulan atas. Ini mana ada percikan ledakan ini sebuah kayak pertarungan itu, yang dimana antara pedang itu berbenturan, ada percikan api gitu ya, ledakan bom-bom kecil juga. Nah, ini kan di dalam manga itu tidak ada ya, tapi ditampil animasi ditambahkan agar efek visualnya itu lebih menarik untuk ditonton. Nah, saya berharap juga di season 3 nanti di art Shibuya, yang dimana kita tahu pertarungan Gojo dan Sukuna itu bisa dibilang dia full full action, terus itu full juga dari segi bisa dibilang kayak visual, aura dari penyihirnya itu lebih banyak gitu ditampil di manga itu. Nah, saya ini berekspektasi tinggi agar dibalut seperti apa nanti pertarungan mereka, yang dimana banyak visual dari kekuatan gitu ya, dari penyihir seperti Gojo, purple-nya, terus itu kekuatan red sama blue-nya. Sedangkan Sukuna dari ini Ryuki Tenkai, Gojo juga Ryuki Tenkai, dia domain perluasannya seperti apa nanti tampilan visualnya. Itu sangat menarik gitu, yang dimana penonton juga pasti menunggu itu. Satu karakter yang kita sangat disayangkan kan, dimana Jujutsu ini sangat suka menghilangkan karakter-karakter. Menurut kita karakter terpenting gitu ya, bisa mendongkrak cerita lebih dalam. Ternyata autor itu lebih punya pemikiran tersendiri dalam ceritanya agar sepertinya lebih menarik lah gitu ya. Yang dimana di sini MC-nya juga tidak dimanja, dalam artian MC ini plot armor-nya itu sedikit. Ya, dimana kita tahu ya, Sukuna mendominasi, terus Gojo juga mendominasi dari season 1 sampai season 2 ini, yang dimana MC-nya sendiri panggungnya sedikit sekali gitu ya, dapat panggung dalam arc 2 season yang telah kita tonton ini, yang telah disajikan.
Dan juga di season 3 atau nanti season pertarungan Arc Gojo lawan Sukuna juga kita tahu malah Yuji itu scan momennya dikit sekali gitu, yang dimana Finland juga menganggap Yuji ini belum sanggup atau belum setara dengan si Finlandnya ini. Malah Finland itu kayak kayak memuji kayak Iguruma, Dusto Bojo, itu malah lebih kesana gitu arah sudut pandang perspektifnya, tidak tersorot langsung ke MC di anime tersebut gitu ya, Yota Yuji Itadori. Ini yang bikin saya, menurut saya, salah satu hal menarik dari anime ini atau manganya, berbeda dari cerita-cerita anime sebelumnya seperti yang kita tahu kayak The Big Three gitu kan. The Big Three itu yang dimana dia berfokus kepada MC gitu, dari tujuan, kemampuan, visi dan misi itu dibangun di dalam alur cerita itu gitu. Jadi membuat si karakter utama ini menonjol di setiap alur cerita. Di Jujutsu Kaisen ini tidak seperti itu ternyata. Cukup menarik, konsepnya juga sangat berbeda. Dan ini akan saya tunggu season selanjutnya, yang mana saya menurut saya ini akan beranggap epic moment lah ya. Soalnya seperti apa? Harapan saya sangat tinggi di season 3 ini, yang dimana banyak pertarungan yang pastinya, banyak teka-teki yang pasti, dan juga kita lihat manganya juga. Saya belum tahu apakah manganya ini atau sudah di arc final chapter atau belum, tetapi menurut saya semakin menarik sampai di sekarang ini, yang dimana manganya ini masih banyak seperti Sukuna lah ya. Sukuna ini kan latar belakangnya belum tahu nih, dia kembali hidup ini atau reinkarnasi ini kenapa gitu, itu belum dilihat tujuan jelas dia. Terus dia juga memiliki kembaran gitu kan, ini mana flashbacknya juga dari segi Finland juga belum terlalu jelas. Menurut saya masih panjang ceritanya. Banyak autor ini masih banyak PR, yang mana dia memperjelas setiap karakter gitu ya, sebetulnya agar penonton ini puas dalam segi ini segi storyline dari cerita manga tersebut, dari cerita si Jujutsu Kaisen ini. Tapi kita tidak bisa beranggap ekspektasi tinggi juga ya. Penonton yang lain kita juga tahu kecewa, tapi membuat nilai lebih itu juga boleh sih menurut saya. Oke, inilah pendapat saya. Yang penting terhadap Jujutsu Kaisen Season 2 sangat menarik, sangat bagus. Saya menikmati dalam alur cerita dan visualisasi dan grafiknya. Maka saya tunggu di season selanjutnya ya. Buat kalian ada komentar berbeda atau komen di kolom komentar, atau ada pandangan berbeda tentang Jujutsu Kaisen, silakan berikan komentar dan tanggapan kalian. See you next time, kita akan bertemu di video selanjutnya.